melanjutkan pembahasan tentang kewajiban memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Sepakat para ulama bahwa Al-Quran yang dibaca di seluruh dunia tertulis mushaf, pada mushaf yang ada di genggaman orang-orang Islam, baik itu di hafalan mereka ataupun di buku-buku mereka, dari awal yaitu alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir qul a'udzu birabbin nas, kalamnya Allah, wahyunya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa Al-Quran khususnya itu adalah kalamnya Allah yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam waktu 23 tahun, dari usia Nabi 40 tahun sampai pada usia 63 tahun dengan turun bertahap, ayat demi ayat. Turun 23 tahun. Turunnya kepada Nabi Muhammad itu turun yang kedua kali. Ada riwayat turun yang ketiga kali. Karena Al-Quran itu sudah ada lengkap di Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ke Baitul Izzah itu pada malam Lailatul Qadar, sesuai yang difirmankan oleh Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Atau dalam riwayat yang lain, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Adapun kepada Nabi Muhammad turunnya itu tahap demi tahap, kejadian demi kejadian, kebutuhan demi kebutuhan. Karena itu dalam waktu 23 tahun. Lah Al-Quran dari awal, dari alhamdulillah sampai qul a'udzu birabbin nas, kalamnya Allah, wahyunya Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Begitu juga kitab-kitab Allah lainnya seperti Taurat, Injil, Zabur dan yang lain sebagainya, itu semua kalamnya Allah. Lah karena itu adalah kalamnya Allah, wahyunya Allah kepada Nabi Muhammad, maka semua yang ada di dalamnya hak. Semua yang ada isi kandungannya hak, kebenaran. Sebagaimana Allah telah menegaskan dalam ayat Al-Quran bahwa di dalamnya tidak ada keraguan sama sekali. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada yang diragukan sama sekali. Semuanya benar. Semuanya dari Allah. Tidak ada sisipan sedikit pun kalamnya yang lain. Semuanya kalamnya Allah. Dan tidak ada perubahan. Ya sesuai dari Allah pada malaikat Jibril, dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad di situ. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Sesuai persis. Dan tidak ada yang ditutupi. Seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama al-Yahud wan Nasara. Mereka menutupi kebenaran. Sebagian kebenaran ditutupi oleh mereka tentang Nabi Muhammad. Mereka menutupinya. Di dalam beberapa pertemuan Jalsatul Itsnain, bagaimana mereka para ulama al-Yahud wan Nasara tahu tentang Nabi Muhammad
sifatnya, akhlaknya, kenabiannya, kerasulannya tahu. Akan tetapi mereka menutupi kebenaran. Bahkan Allah dalam ayat Al-Quran menegaskan apa? Mereka bukan hanya sekedar mengetahui Nabi Muhammad, bahkan pengetahuan mereka tentang Nabi Muhammad lebih mereka ketahui daripada mereka mengetahui tentang anaknya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Yang diturunkan oleh Allah kepada mereka Alkitab, yaitu At-Taurat wal Injil, ya'rifunahu, mereka mengenal Nabi Muhammad, mengetahui Nabi Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Bahkan dipertegas di dalam tafsir, bukan seperti mengenal anak mereka, lebih mengenal Nabi Muhammad daripada mengenal anaknya mereka. Tapi sengaja ditutupi. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Bahwa sekelompok daripada mereka benar-benar menutupi al-haq, kebenaran. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka tahu. Mereka tahu, bukan enggak tahu, tahu tapi menutupinya. Nah, karena itu apa yang ada dalam ayat Al-Qur'an itu hak, benar. Lah, harus meyakini selain kalamnya Allah, wahyunya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, di dalamnya kebenaran. Juga apa? Tidak boleh mengurangi satu huruf pun daripada Al-Quran, atau mengganti huruf Al-Quran dengan huruf lainnya, atau huruf yang ada dengan huruf lainnya. Nah, itu kalau membaca perlu perhatian. Jangan bayangkan sana, bayangkan sini, atau baca dengan ngantuk. Karena akan apa? Akan dapat merubah huruf. Walaupun tidak niat mengurangi atau tidak berniat merubah, walaupun tidak niat. Kalau niat jelas nanti hukumnya di sini. Nah, jangan sampai mengurangi atau mengganti dengan huruf lain dalam beberapa ayat dan lain sebagainya, atau bahkan menambahkan huruf yang tidak ada, ya, yang tidak terselimuti atasnya mushaf. Seperti yang kemarin, ya, misalnya sepakat para ulama bahwa huruf Al-Quran sekian ribu misalnya. Nah, sepakat ini. Kalaupun ada perbedaan antara atasnya satu huruf atau di bawahnya satu huruf, misalnya di atasnya satu huruf atau loh, kita menambahkan lebih dari ketentuan para ulama, ya, menambahkan lebih daripada ketentuan para ulama, atau bahkan dia meyakini ini bukan dari Al-Quran, padahal para ulama sepakat ini minal Quran, ini dari Al-Quran. Jadi menghilangkan ayat Al-Quran dari yang disepakati oleh para ulama bahwa itu dari Al-Quran misalnya. Kalau itu semuanya dilakukan dengan sengaja, menambahkan, mengurangi, mengganti, ya, tidak mempercayai bahwa di dalamnya adalah kebenaran, bukan kalamnya Allah dan lain sebagainya. Kalau dilakukan itu semuanya dengan sengaja, fahuwa kafirun, orangnya langsung kafir, keluar dari Islam. Sama dengan orang yang mengingkari, ya, sama dengan orang yang mengingkari. Karena itu berkata Abu Utsman Ibnul Haddad, semua orang yang beriman kepada Allah sepakat siapapun yang mengingkari Al-Quran walaupun dengan satu huruf kafir.
mengingkari nggak semua Al-Qur'annya, satu huruf dari Al-Qur'an diingkarinya. Misalnya alhamdulillah, bacanya kan sudah jelas alhamdulillah. Diingkari salah satu hurufnya dalam ucapan alhamdulillah, kafir. Atau misalnya jumlah total ya, daripada huruf Al-Qur'an. Misalnya hurufnya 1000. Dia meyakini hurufnya Al-Qur'an ini yang disepakati 1000 misalnya. Yang disepakati 1000, diingkari. Enggak, bukan 1999. Kafir. Kafir. Tapi sepakat para fuqaha Baghdad, para ulama fikih Baghdad itu dimintai pertaubatan. Ibn Syambudha, salah satu ahli pembaca Al-Qur'an, yang saat itu menonjol bersama Ibn Mujahid. Jadi ada namanya orang Ibn Syambudha dan Ibn Mujahid. Saat itu mereka adalah tokoh, guru di dalam pembacaan Al-Qur'an, di dalam pemahaman Al-Qur'an. Lah, Ibn Syambudha ini dimintai pertaubatan. Kapan? Ketika ia membaca dan mengajarkan Al-Qur'an bisyawad, dengan apa? Pembacaan yang syadz. Syadz itu hampir tidak terbaca oleh para ulama. Karena apa? Riwayatnya itu samar. Riwayatnya itu apa? Enggak jelas. Lah itu diajarkan dan dibaca oleh Ibn Syambudha. Diajarkan dan dibaca. Artinya apa? Yang diajarkan, yang dibaca oleh Ibn Syambudha itu huruf yang tidak ada di Quran pada umumnya, nggak ada. Akhirnya para ulama fuqaha Baghdad memanggil, ngidang di sidang Ibn Syambudha. Untuk apa? Kembali bertobat, bahkan menulis di dalam tulisannya, menyaksikan pada dirinya di majelis itu untuk apa? Kembali kepada yang benar, bertobat dari kesalahan, bertobat daripada kesalahan tersebut. Yaitu di hadapan, waktu itu di hadapan Al-Wazir Abi Ali bin Muklah pada tahun 323. Pada tahun 323. Artinya apa? Tidak dihukumi kafir membaca atau mengajarkan dengan yang syadz, yang tidak ada tertulis dalam Al-Qur'an, tapi fuqaha Baghdad mengatakan wajib dimintai pertobatan, taubat ya, dan kembali. Tidak melakukannya lagi. Perjanjian seperti itu. Artinya tidak langsung dihukumi dengan kafir. Karena apa? Karena masih ada riwayat, walaupun itu kurang jelas ya, walaupun kurang jelas masih ada riwayat, sehingga apa? Tidak langsung dihukumi kafir, karena sebab masih ada yang menyatakan gitu, masih ada riwayat. Nah, kalau yang dihukumi kafir itu kan memang tidak ada riwayat juga. Tidak ada riwayat langsung dihukumi kafirnya. Tapi kalau ada riwayat, fuqaha Baghdad masih memberikan apa? Kelonggaran, dimintai pertobatan dan kembali. Abu Muhammad ibn Abi Yazid berfatwa, kalau ada seseorang yang mengatakan kepada anak kecil, la'anallahu mu'allimak wa ma'allamak, hampir menyerupakan gaya Al-Qur'an, menyerupakan gaya Al-Qur'an.
la'anallahu mu'allimak, Allah melaknat gurumu, wa ma'allamak, dan apa yang telah diajarkan kepadamu. Lah ini dikatakan aradtu su'al adab. Jadi aku menginginkan hal tersebut ini soal adab, kekurangan ajar, ya, kekurangan ajaran, nggak sopan. La'anallahu mu'allimak wa ma'allamak. Tapi nggak meniatkan itu Al-Quran. Ya, ada keserupaan gayanya dengan Al-Quran, tapi tidak meniatkan itu Al-Quran. Gala yu'addabul ghail, itu perlu ditakdib, perlu dididik, perlu diajari. Siapa yang berkata itu? Yang berkata hal tersebut itu perlu dididik, perlu diajari. Jadi nggak kafir, ya, tidak kafir, tidak juga dimintai pertobatan, tapi perlu dididik, diajari. Ya, perlu dididik, diajari. Adapun yang melaknat Al-Quran, nah ini baru melaknat Al-Quran, yuktal, kafir, kafir. Nah, hadza akhiru kalamil Qadhi Iyad rahimahullah, ini terakhir atau yang selesai daripada perkataan Qadhi Iyad, ya, karena memang kemarin dikatakan oleh Qadhi Iyad dan itu diantara perkataannya. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami Al-Quran, menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran, meyakini dan dihilangkan oleh Allah keraguan apa yang ada dalam ayat Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dapat menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.